Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ye 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 ye. Oke, masih semangat ya hari ini? Masya Allah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen dahulu ya. Ya, Bu. Nggih, Ibu. Oke. Lailatul Afrah, Hadirah. Musdalifah. Hadirah. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Sekarang Allah. kita masuk ke pembelajaran. Hari ini kita belajar tematik, tema air, bumi dan matahari. Tema 6, subtema 2, kelas 2 ya. Hari ini kita akan belajar subtema bumi. Ada yang tahu bagaimana bentuk bumi itu? Itu Datar, Bu. Bagaimana bentuknya itu? Datar, Bu. muka saya, Bu. Bagaimana? Bulat? Bulat. Bulat? Datar, Bu. Bagaimana? Bulat. Ada yang oval, Bu, katanya, Bu. Ada Ya? yang bulat, ada yang oval. Ya, kalau dilihat dari luar, Bulat. dilihat dari luar angkasa, bumi itu terlihat seperti bulat. Padahal sebenarnya bumi itu tidak bulat sepenuhnya karena pada dasarnya itu kan ada kayak pegunungan, lalu laut seperti itu. Jadi kayak yang biru itu kan artinya laut, lalu yang hijau itu yang dataran seperti itu. Jadi sebenarnya bumi itu tidak bulat sepenuhnya. Oke. Yang kedua ada kekayaan di Indonesia. Indonesia itu sebenarnya adalah tanah yang subur. Tahu kan? Ya. Ya, Bu. Memiliki banyak pohon dan juga ada banyak laut di Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah membaca teks yang berjudul Indonesia Subur ya. Ya, Ibu Bu. kasih waktu 10 menit. Oke. Oke, Bu. Ini dibaca. Oke, sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Ibu. Sekarang salah satu membaca ya. Ayo, baca yang keras. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, Mbak Aaf, silakan dibaca ya. Indonesia subur. Indonesia subur. Indonesia adalah bagian dari bumi. Bumi terdiri dari daratan dan perairan. Gunung, lembah, padang rumput, hutan, gurun, pasir merupakan perairan. Daerah perairan di Indonesia lebih luas daripada daratan. Tanah Indonesia sangat subur. Hasil bumi Indonesia misalnya beras, buah-buahan, sayur, mayur, rotan, cendana, dan lain-lain. Perairan Indonesia kaya karena ada banyak jenis hewan dan tumbuhan. Perairan yang bermanfaat misalnya ikan, udang, dan rumput laut. Oke. Mohon maaf ya, ini Ibu salah ketiknya. Gunung, lembah, padang rumput, hutan, dan gurun pasir merupakan Daratan. Ya, Ibu minta maaf ya. Ya. Sekarang Ibu mau ini kita buat tabel biar kita bisa membedakan mana yang daratan, mana yang perairan, oke? Oke, Ya, Ibu. Kita buat tabel dahulu. Sini yang bagian daratan, ini perairan. Ayo coba sebutkan, yang bagian daratan itu apa saja? Ada yang tahu? Gunung. Gunung. Rumah. Rumah, Bu. Sungai itu masuk ke Rumah. Daratan, Air. Bu. sungai itu Air. perairan. Oh. Apalagi coba? Rumah, Bu, rumah. Rumah masuk ke Daratan. daratan. Ya, Sawah, bisa. Bu. Sawah, Bu. Sawah masuk ke Darat. daratan. Kapal, Bu, kapal. Kok kapal?
yang bagian di Indonesia, maksudnya kayak sumber daya alamnya. Laut, Apa? Laut. Laut termasuk perairan. perairan. Tapi kalau banjir kan masuk ke daratan. Laut bagaimana banjirnya? Kalau hujan deras, Bu. Tsunami. Iya, Bu. Laut, danau, Danau masuk ke perairan. perairan. Lembah, Bu. Lembah Lembah masuk ke matahari, Bu. Daratan. daratan. Jadi sudah bisa ya membedakan yang mana bagian daratan dan lautan? Ya Bu, bisa. Insya Allah, Bu. Bisa? Insya Sudah Allah. paham? Insya Allah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini Ibu mempunyai satu spidol berwarna merah, oke? Ya. Bisa dilihat. Kalau Ibu mengukurnya dengan jari Ibu seperti ini dinamakan berapa satuannya? Ada yang tahu? Nggak Satu tahu. jari. Satu jari? Ya. Ada Bukan, yang tahu itu yang lainnya? 5 Satuannya? jari, 5 jari, 5 tiganya jari. nekuk itu, Bu. Ya, ini termasuk ke satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan yang menunjukkan ya tidak baku tadi. Kalau satuan baku itu seperti kilometer, hektometer, dekameter, seperti itu. Bisa Ya. disebutkan? Ada yang hafal? Enggak, Bu. Nggak ada yang hafal? Belum tahu Bu. Ayo bersama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang Ibu catatkan dulu ya. Ya. Oke, Ibu catatkan ya yang satuan baku. Ya. Satuan baku. Ini seperti kilometer. Ibu buat seperti ini biar kalian mudah hafalnya. Hektometer, dekameter, meter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini lebih mudah hafalnya. Nanti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bu, enggak kelihatan, Bu. Yang mana? Laptopnya, Bu. Oke. Udah? Terlihat? Ini satuan yang baku. Oh, baku. Ya. Oh, iya, itu Contohnya, kan baku, Bu. apa ini namanya? Panjang penggaris puluh sentimeter. Ini termasuk ke satuan baku. Kalau panjang spidol 1 jengkal. Ini termasuk ke satuan Enggak baku. tidak baku. Tidak baku. Pinter. Jadi paham ya? Sudah bisa membedakan? Atau ada yang bertanya? Bu, satuan baku itu cuman itu aja ya, Bu. Ya, satuan baku yang kilometer sampai milimeter itu yang satuan baku. Ya. Kalau yang enggak baku, Bu. Kalau yang nggak baku, ini saya hapus dulu ya. Ya, Bu. Itu berbagai macam, bisa seperti satu hasta, terus satu depa, lalu ada lagi satu jengkal, seperti itu. Atau bisa juga dilambangkan dengan benda. Contohnya panjang meja ini, panjang papan tulis ini 3 spidol, seperti itu. Contohnya 1, lalu 2, 3. Nah, panjangnya berupa 3 spidol. Itu termasuk satuan tidak baku, seperti itu. Kalau satuan baku itu sudah pasti, maksudnya panjangnya itu sudah tetap.
kalau jengkal, seumpamanya bagaimana kok dinamakan tidak baku itu? Satu jengkalnya saya dengan satu jengkalnya, contohnya punya Mbak Musdalifah, itu tidak sama karena kan panjangnya juga berbeda seperti itu. Jadi satuannya tidak baku. Kalau satuan baku, kita contohnya menggunakan penggaris, menghitung panjangnya menggunakan penggaris itu pasti sama ukurannya karena kita menggunakan penggaris. Alat ukurnya satuannya baku. Seperti itu. Oke? Iya, Bu. Tangan saya kecil, Bu, kecil. Ya. Jadi sudah paham? Insya Allah, Ibu. Ya. Coba sekarang Ibu buat soal. Kalian Kok soal, Bu? ya biar belajar ya. PR, Bu. PR aja, Bu. Ini nomor 1. Panjang kursi 30 cm. Lalu panjang jendela 1 depa. Ini kalau panjang kursi 30 cm itu termasuk ke dalam satuan yang mana? Baku atau tidak baku? Kelihatan, Bu. Yang nomor 1, panjang kursi 30 cm. Sentimeter. Sentimeter tadi. tadi apa? Ayo. Beku. Baku itu Ibu. Baku, Oh, bukan baku. beku. Ya. Oh, Terus kalau Baku itu. panjang jendela 1 depa. 1 depa itu seberapa? Nggak tahu, Bu. Satu depa itu antara ini jari yang ini paling panjang, Ya. jari tengah sampai jari tengah yang sini itu yang dinamakan 1 depa. Sedangkan 1 depanya saya dengan 1 depanya Mbak Aaf itu berbeda. Jadi otomatis satuannya tidak baku seperti itu. Jadi Ya. sudah bisa membedakan antara satuan baku dan tidak baku. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kalau Ya. baku belakangnya ada mm. Ya, itu. Ya, Bu. Oke, nanti dibuka halaman 62. Itu dikerjakan ya anak-anak. Jangan lupa dibuat PR ya, di rumah dikerjakan tugasnya. Oke, sudah paham kan ini tadi? Satuan baku dan tidak bakunya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kita Oke. ini Ibu ada yang pernah mendengar atau membuat karya cetak penampang? Ada yang pernah dengar? No, Bu. Belum? Karya cetak penampang? Nggak tahu, Bu. Oke. Bagaimana sih bentuknya karya cetak penampang? Nah, ini adalah bentuknya. Ini terbuat dari apa, Bu? Ini terbuat dari bisa dari daun atau dari batangnya pohon kelapa, pisang maksud saya, kelapa daun pisang, pohon pisang maksudnya. Sudah pernah lihat karya ini? Enggak, Bu. Belum? Saya pikir itu digambar pakai spidol, Bu. Tidak, ini dari apa itu? Bisa dari daun seperti itu. Oh. Nah, ini ada bahan dan cara pembuatannya. Apa saja bahannya? Ada kertas gambar yang digunakan nanti untuk tempatnya menggambar. Lalu ada pewarna. Lalu ada pelepah daun, daun-daun, umbi-umbian, cutter atau pisau. Bagaimana cara pembuatannya? Ini yang pertama, pilihlah penampang apa yang akan digunakan dijadikan acuan cetaknya, pelepah daun atau umbi-umbian. Umbi-umbian dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Itu jadi penampangnya itu yang mana? Yang seperti pelepah pohon pisangnya seperti itu atau daun-daunannya gitu ya.
Yang kedua, potonglah penambang dengan acuan cetak itu dengan pisau, cutter atau silet. Arah potongan itu dipotong beda, usahakan agar permukaan potongan rata. Kalau tidak rata, nanti warnanya tidak bisa tercetak ke kertasnya itu ya. Lalu yang ketiga, siapkan pewarna, jangan lupa dibuat pewarna agar lebih cantik. Yang keempat, masukkan penambang, daun-daun atau umbi-umbian ke dalam pewarna tadi. Kelima, mencetakkan dengan acuan cetak. Yang keenam, menempelkan itu bagian penambangnya tadi dicetakkan ke kertas yang telah kita sediakan tadi. Yang ketujuh, angkat acuan cetaknya. Yang kedelapan, cetaklah sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena berhubung Ibu hari ini tidak membawa peralatan yang bisa dibuat untuk ini, untuk membuat karya cetak penambangnya. Ya Bu, kapan Bu? Ya, minggu depan ya, minggu pertemuan selanjutnya kita akan membuat karya cetaknya ini. Siap. Bisa dibawa ini bahan-bahannya. Sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana sih cara pembuatannya. Ibu akan memberikan sebuah video ya. Ya Bu. Nah, Yeay, video. ini. Nah, ini tadi karya penampangnya tadi ditempel-tempelkan ke kertas yang telah kita sediakan. Seperti itu. Oh, ya Bu ya. Dicetak sesuai dengan keinginan kita. Videonya kok buram ya. Ya, pokoknya penampangnya tadi tinggal kita cetak ke kertas yang telah kita sediakan dengan pewarna yang sudah kita siapkan tadi, oke? Oke Bu. Jadi sudah paham ya bagaimana cara pembuatannya? Ya. Insya Allah Nah, Bu. minggu depan dibawa bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya. Dibawa kita akan mempraktikannya minggu depan, oke? Oke Bu. Ya. Oke. Oke. Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Bu, PR-nya nggak jadi ya Bu. Kan nggak jadi, harus jadi. Nanti saya nggak bisa main Bu. Bisa. Main mulu gak boleh. Ya, harus belajar dulu, baru bermain ya. Iya Bu. Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran hari ini? Enggak Bu, saya sudah pintar Ya, Bu. berarti sudah paham semua ya? Saya pintar Bu. Oke. Saya Berarti sombong. jangan lupa PR-nya tadi dikerjakan, minggu depan jangan lupa bahan-bahannya juga dibawa. Kita praktek dan juga kita pelajari ini tadi karya cetak penambangnya. Oke, karena sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yeay, mulai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.